Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koryatun Ardita dengan NPM 23100104446, kelas 1A Non-Rek BJM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, penomoran halaman, serta daftar pustaka secara otomatis pada aplikasi Microsoft Word. Saya menggunakan aplikasi Microsoft Word 2016. Di sini saya sudah membuat kerangka tulisan saya yang berisi cover, daftar isi, tabel, daftar gambar, pendahuluan, yang isinya nanti subbabnya adalah latar belakang, tujuan, rumusan masalah. Pembahasan bab 2, isinya penjelasan tentang sistem bilangan binar, lalu penutupan, ini bab 3, isinya kesimpulan dan saran. Terakhir, daftar pustaka. Pertama, saya akan mengatur pada menu Home di bagian multi-level list-nya. Lalu saya klik Define New Multi-Level List. Di bagian level 1 ini saya atur untuk heading 1. Lalu di sini saya pilih angka Romawi. Start at-nya saya pilih 1. Di depannya ini saya tambahkan bab 1. Text indent sama align at-nya kita nolkan, lalu follow number width-nya ini saya pilih space. Ke level 2 saya atur untuk heading 2. Number style for this level-nya ini saya pakai yang nomor angka 1, 2, 3 ini. Di sini saya tambahkan titik. Ini untuk subbabnya. Lalu saya klik legal style numbering untuk menyamakan penomoran ini tadi. Lalu follow number width-nya saya pilih space. Kalau sudah heading 1, heading 2-nya saya pilih OK. Lalu untuk heading 1, ini bagian cover sampai pendahuluan, lalu saya tekan Ctrl, lalu saya blok bab 2 dan bab 3 sama daftar pustaka. Nah, ini untuk heading 1-nya. Heading 1-nya kita modify, di klik kanan, pilih modify, lalu saya atur fontnya jadi Times New Roman dengan ukuran 14, bold-nya saya aktifkan dan warnanya automatic black. Untuk posisi, saya pakai posisi center. Lalu klik OK. Di bagian kerangka yang sudah saya blok, saya klik heading 1. Untuk cover sampai dengan daftar gambar itu tanpa bab. Jadi saya hilangkan babnya. Bab 1-nya dimulai dari pendahuluan, pembahasan sampai penutup. Daftar pustaka juga tanpa bab. Posisinya saya atur ke tengah atau bisa juga dengan menggunakan CTRL dan huruf E. Selanjutnya untuk subbabnya saya pakai heading 2, kita blok dulu. Kita modify juga di heading 2-nya, klik kanan pilih modify, lalu saya pilih dengan font yang sama yaitu Times New Roman, ukurannya saya kecilkan jadi 12, bold-nya saya aktifkan, warnanya sama hitam, kita klik OK. Lalu di subbab yang sudah saya blok, saya klik heading 2. Oke, sampai sini. Selanjutnya, saya akan memisahkan pengaturan halamannya dengan menggunakan fitur dari menu layout, bricks di sini ada next page. Nah, ini kita memisahnya dari cover sampai dengan daftar gambar. Karena daftar gambar dari cover sampai daftar gambar tadi ini menggunakan penomoran halaman angka Romawi. Lalu pada bab 1 pendahuluan sampai dengan daftar pustakanya menggunakan angka desimal seperti biasa. Pertama saya klik di bagian kanan daftar gambarnya, lalu saya enter untuk memisahkannya dengan bab 1. Lalu saya pada menu layout saya pilih fitur brick, lalu saya klik next page.
Oke, saya menggunakan navigation pane dulu untuk melihat apakah sudah semua tersusun dengan rapi. Di bagian cover saya pisahkan dengan Ctrl Enter. Bab 1, bab 2 saya pisahkan juga menggunakan Ctrl dan Enter. Ctrl Enter. Terakhir Ctrl Enter. Ini ada halaman yang berjarak, saya delete dulu spasinya. Oke. Selanjutnya, saya akan menambahkan halaman pada bagian cover sampai dengan daftar gambar ini menggunakan angka Romawi. Caranya dengan klik 2 kali atau double klik di bagian bawah atau atas halaman kalian, atau bisa dengan menggunakan menu insert lalu pilih page number. Saya akan menggunakan bottom of page atau penomoran di bagian bawah. Saya pilih yang nomor 2. Nah, ini penomorannya dimulai dari angka 1, tapi saya akan ubah di format page number-nya menjadi angka Romawi. Lalu start at-nya saya mulai dengan 1, lalu saya oke. Oke, kita sampai daftar gambarnya masih angka Romawi. Lalu pada bab satunya, nih pada bab satunya masih menggunakan angka desimal. Tapi saya format page number-nya, start at-nya jadi dari angka 1. Oke. Halaman 1 dimulai dari bab 1. Pembahasan nomor 2, halaman 2. Oke. Lalu saya akan hapus halaman pada bagian cover. Pada bagian cover akan saya hapus halamannya. Dengan mengklik lebih dahulu fitur different first page. Oke, terlihat di bagian kiri ada tulisan dari sectionnya. Jadi jika sectionnya berbeda, halamannya juga akan berbeda. Nah, ini section 2-nya tadi yang angka desimal. Selanjutnya saya akan mengubah letak dari halaman dari bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Ini saya pilih yang top of page-nya yang nomor 3 yang ada di sebelah kanan atas. Ini kanan atas. Yang bawahnya saya hapus. Otomatis karena ini section 2 semua, otomatis semua halaman yang ada di section 2 terhapus, yang bagian bawahnya yang tadi ya, yang bottom of page-nya. Sampai penomoran halaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menambahkan daftar isinya secara otomatis. Kita enter dulu di sini. Lalu untuk menambahkan daftar isinya, kita bisa menggunakan menu reference. Fiturnya ada di sebelah kiri, tulisannya namanya table of content. Lalu kita pilih yang custom table of content, yang di bagian bawah sini. Lalu kita modify, ini kita klik modify juga. Lalu kita atur formatting fontnya, ini pakai Times New Roman, saya pakai ukuran 12, boldnya saya aktifkan, dan warnanya automatic atau hitam. Lalu saya pilih OK, ini OK, kita OK. Nah, ini halaman dari penulisan yang sudah saya buat tadi. Covernya ini sebenarnya halaman 1, tapi kita hilangkan kan tadi. Dari bab 1 ini halaman 1. Oke, bab 1 halaman 1 kita cek. Bab 1 halaman
1, ya. Bab 2, halaman 2. Kita cek daftar isi apakah benar. Ya, daftar isinya pembahasan ada di halaman 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menambahkan tabel secara otomatis. Saya akan menambahkan tabel di bagian pembahasan. Nah, untuk bagian teks, ini kan kita pakai yang normal. Ini saya modifikasi aja juga supaya kita nggak ngatur-ngatur lagi. Ukuran 12. Boldnya nggak usah diaktifkan, lalu warnanya tetap hitam. Nah, ini otomatis. Terus peletakannya saya pilih yang just TV. Oke, sip. Oke. Lalu di bagian tengah tulisan ini, saya akan tambahkan tabel dulu dengan cara klik menu insert, pilih tabel, dan saya hanya memerlukan 2 kolom 8 baris tabel. Isinya ini saya sudah isikan isi dari tabelnya. Ini adalah posisi digit dari bilangan biner. Saya akan tambahkan judulnya di bagian atas nanti ya. Caranya, klik ujung panah ini yang kiri bagian atas, lalu klik kanan, pilih insert caption. Ini gambarnya kita ganti dengan tabel. Kalau tidak ada, kita bisa tambahkan di new label ini. Karena punya saya sudah saya tambahkan tabel, lalu saya edit di sini. Nama tabelnya position value biner. Oke. Selanjutnya, ini di bagian penamaan tabel ini, saya pilih heading 2 dengan posisi di tengah. Nomornya saya hapus. Seperti ini. Untuk posisikan tulisan tabel ini, nama tabel ini, tadi kita bisa mengaturnya di bagian sini. Ini ada position. Above ini di bagian atas, below ini di bagian bawah. Saya tadi pakai yang above. Oke. Di bagian sini ada muncul nama tabelnya, ini tabel 1, position value biner. Nah, untuk tabel, kita menambahkan daftar tabelnya di bagian sini. Saya enter, lalu pilih menu reference, lalu kita pilih fitur insert table of figures. Nah, ini kita modify, kita klik modify lagi. Di bagian sini saya pilih format fontnya Times New Roman dengan ukuran 12, boldnya saya aktifkan, warnanya hitam. Posisinya saya pilih kiri. Oke. Bismillah. Oke, daftar tabel yang pertama sudah muncul. Selanjutnya saya akan menambahkan daftar gambar. Pertama saya mau menambahkan gambar dulu di bagian bawah materi sini. Dengan cara menambahkan menu insert, lalu pilih picture. Lalu kalian bisa pilih foto apa saja yang ingin kalian tambahkan.
Saya klik ini lalu pilih insert. Atau kita juga bisa menggunakan kursor saja langsung dari foldernya, langsung kita geser ke aplikasi Word. Seperti ini. Nah, ini fotonya. Fotonya saya posisikan di tengah. Oke. Lalu untuk menambahkan nama gambarnya, kita klik kanan di bagian foto, lalu pilih insert caption. Nah, labelnya kita ganti dengan gambar. Ini gambar satunya adalah contoh konversi bilangan binar ke bilangan desimal. Lalu saya posisikan di bagian bawah. Lalu pilih OK. Sudah muncul. Lalu saya pilih heading 2 lagi. Dan nomornya saya hapuskan. Saya posisikan di tengah. Kasih jarak. Oke, gambar 1 sudah saya tambahkan. Kita ke daftar gambar, lalu kita tambahkan di sini menggunakan fitur di menu reference. Pilih insert table of figure juga. Lalu kita pilih di sini, kita pastikan caption labelnya adalah gambar. Kita modify lalu pilih Times New Roman ukuran 12, broadnya aktif, automatic. Oke. Posisinya sebelah kiri. Ya. Ini daftar gambar. Daftar tabel tadi. Selanjutnya kita akan menambahkan daftar pustaka secara otomatis. Di sini daftar pustaka saya masih kosong. Saya akan menambahkan kutipan di bagian ini. Anggap di sini. Saya tambahkan kutipan dari sebuah buku dengan cara tekan menu reference, lalu gunakan fitur insert citation, lalu pilih add new source. Nah, saya pakai yang buku, lalu saya author. Saya ketik di author ini adalah penulisnya di sini saya tulis Samiran. Lalu titel ini judul bukunya adalah Informatika kelas 10 kurikulum Merdeka untuk SMK. Tahun terbitnya adalah 2022. City ini kotanya di sini Malang, Jawa Timur. Publisher ini adalah penerbitnya PT Quantum Buku Sejahtera. Oke. Lalu saya klik OK. Ini adalah hasil dari penambahan kutipan tadi di bagian insert citation. Lalu pada daftar pustaka, agar dia muncul otomatis, kita langsung pilih di menu reference fitur bibliografi. Kita klik. Saya pilih yang paling atas saja. Kita hapus. Iya. Seperti ini daftar pustaka dari kutipan buku tadi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan saya meminta maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penjelasan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.